Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mempertemukan dan mempersatukan kita pada sore hari yang indah ini, Rabu 28 Oktober 2020. Dalam rangkaian ibadah keluarga secara online di rumah kita masing-masing. Mari kita syukuri kesempatan yang indah ini dengan terus membangun iman percaya kita. Kiranya ibadah keluarga ini dapat menguatkan iman kita untuk terus bertumbuh dan berakar kuat kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini dari Ibrani 12 ayat 12 sampai 16. Mari kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca. Dan sebelumnya kita akan mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena pada saat sore hari yang indah ini, Engkau telah mempertemukan kami dalam ibadah keluarga. Meskipun secara online, tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di antara kami. Ya Tuhan, pimpin dan berkati kami untuk dapat mengerti akan maksud daripada firman Tuhan. Dan Tuhan, pimpinlah hamba-Mu ini agar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah daripada-Mu saja. Sehingga tidak hanya menjadi berkat bagi hamba, tapi boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarnya. Ya Tuhan, suci kuduskan hati dan pikiran kami, pimpin kami ibadahin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat sengaja tidak sengaja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Firman Tuhan Ibrani 12 ayat 12 sampai 16. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Hendaklah firman Tuhan diam segala kekayaannya di antara kamu,
dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, nasihat dan keteladanan dibutuhkan orang untuk bisa bersikap dengan benar di dalam kehidupannya. Penulis surat kepada orang Ibrani ini menjadikan iman sebagai dasar penting dalam menjalani kehidupan. Jadi surat ini ditujukan bagi mereka yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pusat keteladanan iman itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Untuk itu sebagai orang yang beriman, fokus energi, pandangan teknik hidup daripada kita semua adalah Tuhan Yesus Kristus, agar kita tidak salah arah dalam menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, perikop firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada sore hari ini diberi judul adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Sedangkan tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah jangan sampai gagal. Maksudnya adalah sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh sampai gagal dalam memelihara dan menumbuhkan iman percaya kita. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, kita harus selalu memberikan pupuk dan vitamin agar iman kita terus bertumbuh. Dan agar iman kita terus berakar dengan kuat kepada Tuhan Yesus, serta menghasilkan buah-buah kebenaran dari sikap-sikap hidup dan perbuatan kita yang akan menjadi teladan bagi orang banyak, agar orang banyak boleh memuliakan Tuhan Allah. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, tekun dalam iman secara umum berarti rajin dan sungguh-sungguh dalam mempercayai keyakinan dan ketetapan hati. Seseorang yang bertekun dalam iman, ia tidak akan mudah dipengaruhi atau digoyahkan oleh sesuatu yang menimpanya. Ia juga tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang persoalan. Tetapi seorang yang bertekun adalah yang tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam pernyataannya kepada jemaat di Roma, pada Roma 10 ayat 17 mengungkapkan bahwa iman itu timbul dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita sama-sama memperhatikan dan merenungkan ayat-ayat dari Ibrani 12 ayat 12 sampai 16 ini. Pada ayat yang ke-12 disampaikan nasihat untuk menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Maksudnya adalah bahwa hanya mereka yang memiliki tangan dan kaki yang kuat yang dapat berlomba dengan baik dalam pertandingan iman. Sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bisa kita lihat di ayat 11. Jadi sebagai seorang beriman, imannya harus tercermin dari perbuatannya. Dengan menolong orang lain supaya menjadi kuat imannya dan dapat mengenal kasih Kristus yang memberikan keselamatan. Pada ayat yang ke-13 merupakan dorongan untuk menerima kondisi yang ada, tetapi tidak berarti lalu tidak ada usaha apa-apa. Melainkan berusaha dan mampu untuk bertahan dalam kesengsaraan dan memperbaiki, bahkan mengubah kondisi yang sebelumnya lemah menjadi kuat, bahkan menjadi sembuh. Untuk itulah, sebagai orang beriman dapat membimbing orang lain agar mereka pun menjadi kuat, bahkan juga menjadi sembuh sehingga mampu menjalani pertandingan iman. Pada ayat yang ke-14 menekankan upaya sebagai orang beriman untuk selalu menghadirkan damai sejahtera yang tidak boleh dibatasi untuk orang tertentu saja, tetapi
perbuatan dan tingkah laku kehidupan kita harus memberi dampak yang memberkati dan merangkul siapa saja. Jadi orang beriman tidak hanya berusaha untuk hidup damai dengan semua orang, tapi juga harus berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Allah. Sebagai orang-orang beriman, kita harus selalu menjaga hubungan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ingat makna dari tanda salib itu, bahwa garis vertikal ke atas itu adalah kasih kepada Allah dan garis horizontal ke samping itu adalah kasih hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan suka bergosip atau bergunjing, membicarakan kejelekan orang lain, karena kita bukan hanya menjadi batu sandungan, tapi kita juga tidak membawa damai sejahtera bagi mereka. Dan pada akhirnya mereka menjadi cemar dan tidak layak untuk menghampiri hadirat Allah dalam doa. Pada ayat yang ke-15 kita melihat penegasan bahwa jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Pesan dari ayat ini adalah agar setiap orang harus saling memperhatikan, harus saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga tidak ada seorang pun yang menjauh dari kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, jangan biarkan akar kepahitan tumbuh subur menghalangi pertumbuhan pohon ucapan syukur, sehingga membuat kita akhirnya menolak kasih karunia Allah. Tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah menolong sesama saudara seiman agar tidak keluar dari kasih karunia Tuhan, dan agar kita tidak lari dari firman Tuhan, melainkan tetap berada dalam lingkungan kebaikan hati Tuhan. Jadikanlah kasih karunia Tuhan Yesus sebagai patrol, sebagai patokan hidup kita, agar tidak ada akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan kecemaran. Dengan demikian, kita dapat menghindarkan sesama kita untuk menjadi penyebab atau menjadi pembuat masalah yang dapat merusak kehidupan persekutuan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib bagi kita orang-orang berdosa ini, sehingga kita akan menghargai keselamatan yang sudah diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Dengan mengerjakan keselamatan itu dengan sebaik-baiknya, dengan takut dan gentar selama hidup kita di dunia ini. Dan terakhir pada ayat ke-16, nasihat sebagai peringatan agar orang beriman tidak menunjukkan hidup yang bertentangan dengan kekudusan. Kita bisa lihat ayat 14. Dan apalagi bertentangan dengan kehendak daripada Allah. Makna kata cabul itu adalah tindakan yang tidak bermoral. Kita bisa membaca di situ dikatakan mempunyai nafsu rendah. Dikisahkan atas perbuatan Esau yang rela menjual hak kesulungannya sebagai ganti semangkuk sup kacang merah. Ini adalah sebuah gambaran sikap yang memandang rendah berkat-berkat rohani hanya demi pemuasan nafsu badani semata. Tindakan Esau dalam tradisi Israel dianggap merendahkan Tuhan, karena hak kesulungan adalah berkat pemberian Tuhan. Akibat dari perbuatan Esau tersebut adalah fatal baginya. Tidak hanya Esau kehilangan kesempatan memperoleh berkat Tuhan, ia juga tidak dapat kesempatan untuk memperbaiki diri dari kesalahannya tersebut. Itu kita bisa lihat di dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-17. Ini adalah contoh dan peringatan yang keras. Jika sebagai orang-orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, tidak mengarahkan hidup kita kepada Tuhan,
maka kita akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh berkat daripada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup suci, kita harus hidup sopan dan berkenan kepadanya dengan menjaga seluruh hidup kita agar senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, untuk itu janganlah kita meninggalkan atau menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Memang masa-masa pandemi COVID-19 ini banyak kali membuat orang menjadi lemah imannya. Tentu saja, karena batasan-batasan yang harus dijalani harus sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah menjadi aturan daripada pemerintah kita. Semua orang rindu untuk beribadah dan bersekutu di dalam ibadah-ibadah yang biasanya rutin kita lakukan, baik pada hari Minggu, hari Selasa, hari Rabu ibadah keluarga, dan juga PKB, PA, GP, lansia, semuanya. Tapi kita tidak boleh menjadi kecewa dan berputus asa, apalagi menjadi lemah imannya. Kita tetap dapat bersekutu bersama keluarga terkasih kita di rumah. Kita juga bahkan memiliki lebih banyak waktu untuk membaca firman Tuhan agar supaya iman kita tetap menjadi kuat dan terus bertumbuh dalam pengharapan akan janji-janji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita harus selalu berdoa agar Tuhan mau berbelas kasih kepada kita, melepaskan kita dari badai pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, percaya itu adalah tindakan awal dari iman. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, untuk itu tetaplah beriman, tetaplah percaya dengan kokoh dan teguh di dalam kasih Yesus. Ingatlah bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita bisa lihat di Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Jadi lakukanlah tindakan-tindakan iman, perbuatan-perbuatan seperti yang sudah kita baca dan kita pelajari dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Iman itu membutuhkan ketekunan. Iman itu mengajar, iman itu menegur dan mengingatkan. Pada Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Untuk itu, janganlah kita menjauh dari kasih karunia Allah. Tetaplah berada selalu dalam lindungan kasih karunia Tuhan. Hiduplah senantiasa berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Tuhan. Tetaplah membangun persekutuan agar iman terus bertumbuh, berakar dan menjadi kuat. Agar si jahat tidak ada celah atau tidak ada kesempatan untuk meracuni hati dan pikiran kita yang akan membuat iman kita menjadi lemah. Jadilah teladan iman, janganlah menjadi kendur, agar selalu dapat mengingatkan keluarga kita, saudara-saudara seiman kita untuk tetap bersekutu, agar kita semua dapat memelihara iman dengan vitamin firman Tuhan dan sama-sama kita semakin bertumbuh dan semakin kokoh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini akan menguatkan dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman yang sudah menguatkan. Kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa.
Berkatilah kami senantiasa agar terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Dan tidak hanya itu, kami juga boleh melakukan tindakan-tindakan iman yang akan membuat orang-orang yang ada di sekeliling kami juga menjadi diberkati Tuhan dan diselamatkan seperti kami semua. Terima kasih ya Tuhan, pada sore hari yang indah ini juga ya Bapa, kami berdoa bagi Bapak Presiden kami yang tercinta, Bapak Jokowi. Tuhan, Kau tahu begitu banyak masalah yang sedang terjadi di negara kami ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang sudah memilih dia, Engkau pasti akan memampukan Bapak Presiden kami untuk dapat terus memberikan yang terbaik dalam membangun bangsa dan negeri kami ini. Kami percayakan bangsa dan negeri kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mau menolong kami untuk melewati badai pandemi ini. Kasihanilah kami Tuhan, supaya badai pandemi ini boleh segera berlalu. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik. Pada sore hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat gereja kami GPIB Sola Gracia Tuhan. Berkatilah Ibu KMJ kami, Ibu Pendeta Lucia Wemai Patinama. Berkati dalam seluruh tugas dan pelayanannya Tuhan. Engkau memampukan Ibu untuk dapat memberikan yang terbaik pelayanannya bagi jemaat dan bagi GPIB Sola Gracia. Tuhan memberkati suaminya, Tuhan memberkati anaknya. Biarlah keluarga Ibu boleh senantiasa menjadi berkat bagi seluruh jemaat GPIB Sola Gracia. Tuhan berkati seluruh presbiter, Tuhan memberkati juga karyawan kantor, bahkan pengurus-pengurus Pelkat yang baru diteguhkan Tuhan, agar mereka boleh dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh menjalankan apa yang menjadi tugas yang dibebankan kepada mereka untuk menjadi berkat ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau berkatilah juga para pelayan Pelkat, Engkau memberkati tim multimedia, Engkau memberkati panitia-panitia, unit-unit komisi. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat dan simpatisan. Kiranya mereka semua ada di dalam tangan pengasihan-Mu, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan dimampukan untuk melewati hari lepas hari. Tidak pernah berkekurangan karena Tuhan yang selalu mencukupkan. Ya Tuhan, kami teringat juga buat saudara-saudara kami, mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang berbeban berat. Ya Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka, kuatkan mereka kembali, dan berikan kepada mereka sukacita, agar mereka tetap kuat dan teguh di dalam menjalani kehidupan ini. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Yang bersukacita, Tuhan ingatkan mereka untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan juga kami percaya para janda duda, anak yatim piatu lansia, Tuhan Engkau melawat kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati mereka, Tuhan cukupkan mereka, Engkau menjadi penolong bagi mereka semua. Mereka yang jauh dari keluarga karena studi, karena dinas, karena tugas, Tuhan Engkau memberkati menyertai mereka sehingga mereka tetap kuat di dalam iman mereka dan kokoh di dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika kami pulang Tuhan, kami dimanapun berada, Tuhan menyertai kami dan menjadikan kami berkat dan teladan bagi orang banyak. Sehingga melalui kami, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah dan sambutlah doa permohonan kami yang masih jauh dari sempurna ini ya Bapa. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, mari kita berdiri. Semua kita diutus untuk hadir sebagai saksinya di tengah dunia. Tunaikan tugas panggilanmu dengan setia. Meski dihina dan menanggung duka, tetaplah berjalan bersama Tuhan. Setiap yang bekerja bersama Tuhan pasti akan selalu dijagainya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita akan selalu menyertai, menguatkan, meneguhkan kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.